tafsir fi ahdi at-tabi'in, tafsir di zaman para at-tabi'in rahimahumullah. Sekarang kita masuk pada marhalah yang ketiga, marhalah yang terakhir daripada pembahasan kita at-tafsir mufassirun, yaitu tafsir fi usur at-tadwin, tafsir pada generasi tadwin, yakni tadwin sunnah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga, al-marhalah ats-tsalitsatu lit-tafsir, marhalah yang ketiga untuk tafsir. At-tafsir fi usur at-tadwin wa ma yata'allaqu bihi, tafsir di zaman-zaman tadwin dan apa yang berkaitan dengannya. Nah, insyaallah ta'ala untuk pembahasan kita kali ini kita tidak baca harf demi harf seperti biasa, namun kita bawakan secara sardan, ya, secara sardan. Sardan itu mengalir. Jadi antum harus betul-betul perhatian pada kitab antum, ya. Tidak saya baca harf demi harfin, dikarenakan pembahasan kita hanya menjelaskan tentang penjelasan global, pembahasan tentang tingkatan-tingkatan tafsir dari masa ke masa, dan juga pengenalan secara singkat, secara global, secara umum tentang kitab-kitab tafsir. Tafsir bil ma'thur, kitab-kitabnya, kemudian tafsir bil aql, bil ra'i, dan kitab-kitabnya. Nah, baik. Marhalah ini khonafidina azakumullah, marhalah yang ketiga ini, yaitu at-tafsir fi usur at-tadwin, ini terjadi di akhir-akhir Bani Umayyah, di akhir-akhir generasi atau dinasti Bani Umayyah, dan masuk awal dinasti Abbasiyah. Jadi tadwin, asrul tadwin, generasi tadwin sunnah itu baru terjadi di akhir, menjelang akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan masuk kekhilafahan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, raja pertama mereka itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Raja terakhir mereka siapa? Raja terakhir Bani Umayyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tarikh Al-Khulafa wa Daulah Umayyah wal Abbasiyah. Di situ disebutkan raja terakhir Bani Umayyah itu Marwan Al-Himar. Marwan Al-Himar. Raja pertama Bani Abbasiyah itu namanya As-Saffah. Raja As-Saffah, raja pertama Bani Abbasiyah, keturunannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Rentetan khalifah-khalifahnya dari dinasti Bani Umayyah, khalifahnya siapa saja, Bani Abbasiyah, khalifahnya siapa saja, Anda bisa merujuk dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Kalau raja-raja Bani Umayyah itu sedikit. Kalau raja Bani Abbasiyah itu banyak, dikarenakan ujung dari kerajaan atau dinasti Abbasiyah itu nantinya akan berpecah, ya, akan berpecah sampai sekarang ini. Nah, ini permulaan yang namanya at-tadwin. Paham ya? Permulaan yang namanya at-tadwin, pembukuan yang namanya sunnah. Sunnah dulu itu berserakan, ada yang dihafal, ada yang ditulis, wa ila akhirih. Kemudian ditadwin, dijadikan buku, dibukukan. Nah, itu pada akhir Bani Umayyah menjelang masuk pada Bani Abbasiyah. Sekarang beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan tafsir secara global. Al-khutuwat lit tafsir.
al-khutuwat lit tafsir, tahapan-tahapan untuk tafsir. Tahapan yang pertama ya khana fidina azakumullah, al-khutwatul ula lit tafsir. Tahapan yang pertama untuk tafsir itu tafsir dengan cara ar-riwayah. Jadi tafsir pertama kali muncul itu dengan menggunakan cara ar-riwayah, yakni para sahabat meriwayatkan tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in meriwayatkan tafsir dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian generasi setelah tabi'in mengambil dari tabi'in dan begitu seterusnya. Ini awal mula munculnya yang namanya tafsir dengan cara ar-riwayah. Jadi yang dua bab yang kita bahas yang telah lalu, marhalatul ula, marhalatul tsaniyah, itu tafsir dengan cara ar-riwayah. Para sahabat mengambil dari Nabi, para tabi'in mengambil dari sahabat, tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in, wa hakadha. Ini cara ar-riwayah. Kemudian masuk tahapan yang kedua, al-khutbatus tsaniyah. Tahapan yang kedua, tafsir itu dimasukkan dalam satu bagian dari pembagian ilmu hadis, ya, dimasukkan dari satu bagian dari bagian-bagian ilmu hadis. Ini bentuk tafsir tahapan yang kedua. Jadi setelah tafsir zaman sahabat, tafsir zaman tabi'in dengan cara riwayat selesai, masuk pada tafsir fi usul tadwin, tafsir pada generasi-generasi pembukuan sunnah, maka tafsir di zaman itu dimasukkan dalam satu bagian dari buku-buku hadis, ya kan? Termasuk dari bagian buku-buku hadis. Adapun tadwinus sunnah, pembukuan sunnah al-hadis, itu di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk keturunan Bani Umayyah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk Khalifah Bani Umayyah. Sudah mendekati terakhir. Setelah beliau sekitar ada 6 atau 5 raja lagi baru masuk dinasti Abbasiyah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini baru diadakan yang namanya tadwin as-sunnah, membukukan yang namanya sunnah. Semua para muhadditsun, para ahli hadis dipanggil semua dan diminta untuk membukukan hafalan mereka. Satu orang punya 200.000 hadis dibukukan. Satu orang punya sekian juta hadis dibukukan. Jadi semua hadis dijadikan satu. Orang pertama yang melakukan tadwin sunnah ketika itu, ini masih khilaf. Ada yang mengatakan orang pertama adalah Rabi' ibn Subayh. Ini pendapatnya jumhur. Jumhur mengatakan orang pertama yang melakukan tadwin sunnah itu Rabi' ibn Subayh. Ada yang mengatakan Ibnu Juraij, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Ada yang mengatakan Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Dan ada yang mengatakan yang lain. Anda bisa melihat rinciannya dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Anda cek di situ Syarah Ilal At-Tirmidzi. Itu dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab. Siapakah tokoh-tokoh para muhaddits yang melakukan tadwinus sunnah? Di kota ini fulan, di kota ini fulan, di kota itu fulan, secara rinci disebutkan dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini tahapan yang kedua, ya. Setelah dibukukannya as-sunnah, maka tafsir itu dimasukkan dalam buku-buku hadis. Kalau antum melihat seperti Sahih Al-Bukhari, ada pembahasan masalah bab tafsir. Dalam kitab Sunan Abi Dawud misalnya, ada juga bab tafsir. Wa ila akhirih. Semua kutubul hadis itu mesti di dalamnya menyinggung bab masalah tafsir. Di antaranya disebutkan di sini imam-imam yang membawakan bab tafsir dalam kitab hadis mereka, seperti Yazid ibnu Harun As-Sulami, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis, Waqi' ibnu Jarrah ibnu Malih, gurunya Imam Syafi'i, Sufyan ibnu Uyainah,
kemudian Rawh Ibnu Ubadah, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani wa ila akhirih. Ya kan? Nah, dan selain mereka. Ini khutbah yang kedua. Al-khutwatus tsalisah, tahapan yang ketiga untuk tafsir. Jadi tahapan yang pertama yang namanya tafsir itu dengan cara periwayatan. Cara yang kedua, dia dimasukkan dalam buku-buku hadis, dikarenakan ketika itu masa-masa tadwinus sunnah. Kemudian khutbah as-tsalisah, tafsir dijadikan satu pembahasan khusus. Jadi tafsir yang awal mulanya sebelumnya itu dimasukkan dalam buku-buku hadis, itu disendirikan pembahasannya. Mereka para ulama mulai membuat kitab khusus masalah tafsir. Tafsir fulan, dibawakan di sini penulis-penulisnya seperti Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Insyaallah kita akan bahas tafsir beliau. Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Ibnu Al-Munzir An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, Abdul Syekh Ibnu Hibban Al-Hakim wa ila akhirih. Ini sudah mulai disendirikan pembahasan tafsir. Jadi satu buku. Nah, kemudian masuk tahapan yang keempat. Itu tahapan yang ketiga, mulai disendirikan. Jadi hadis-hadis yang meriwayatkan tentang masalah tafsir dalam kutubul hadis yang lain itu disediakan satu pembahasan. Kemudian mereka tambahi lagi dengan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian tahapan yang keempat dari tahapan tafsir, ini tafsir, ini kan babnya yang tadi kan sudah dibukukan, tetapi di situ murni sanad dari para sahabat, ya, sanad dari para sahabat disebutkan secara rinci. Kemudian masuk tahapan yang keempat, mereka sedikit memasukkan dalam kitab tafsir asar-asar dari selain sahabat, imam dari tabi'in atau dari yang lainnya, dimasukkan pembahasan asar. Dan terkadang mereka membuang sanadnya, diikhtisar sanadnya. Jadi sanadnya asalnya lengkap, diikhtisar, dipenggal, ada yang dibuang, wa ila akhirih. Pada generasi inilah terjadi yang namanya iltibas, kesamaran antara yang sahih dan yang dhaif. Kesamaran antara Israiliyat dengan mangkulat, wa ila akhirih. Demikian. Dikarenakan memang ketika itu ditambahi tafsirnya yang asalnya murni dari mereka para sahabat, dari Nabi SAW, maksur, tafsir bil maksur, ditambahi asar-asar dari salaf, tambahi asar fulan, kemudian akhirnya masuk Israiliyat juga, wa ila akhirih. Ini tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, dan ini sampai pada zaman kita sekarang ini, itu masuk juga dalam pembahasan tafsir, pembahasan masalah tafsir bil aql. Mulai mereka memasukkan pendapat-pendapat mereka. Para mufassir mulai memasukkan istihad-istihad mereka. Sampai pada zaman kita sekarang ini. Israiliyat dimasukkan. Istihad-istihad mereka tentang masing-masing ayat dimasukkan. Maka dari tafsir yang terakhir ini, itu banyak sekali tercampur. Ya, banyak sekali tercampur. Hadis tercampur dengan asar, tercampur dengan kisah-kisah Israiliyat, tercampur dengan qaul para mufassirin itu sendiri, wa ila akhirih, sampai pada generasi kita ini. Mahfum ya? Ini 5 tahapan atau 5 bentuk tafsir. Tahapan yang pertama dengan cara periwayatan langsung. Ya, tahapan yang kedua masuk generasi pembukuan sunnah, tafsir dimasukkan dalam satu bagian dari buku-buku hadis. Tahapan yang ketiga disendirikan, tapi masih murni, pakai sanad sampai Rasul. Tahapan yang keempat sudah mulai dimasuki asar. Tahapan yang kelima sudah mulai dimasuki oleh istihad-istihad para mufassir, Israiliyat, Nasraniyat, wa ila akhirih. Sampai sekarang, sampai zaman kita sekarang ini. Paham ya? Nah, ini al-khutuwat lit tafsir, tahapan-tahapan tafsir. Baik. Dari tafsir yang murni, tafsir bil maksur yang betul-betul murni, itu di zaman para
sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikarenakan mereka langsung dengan menggunakan cara periwayatan langsung dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika itu belum dibukukan. Paham ya? Belum dibukukan. Baru dibukukan ketika tahapan yang kedua, mulai masuk generasi akhir Bani Umayyah, tepatnya pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan ketika itu banyak di kalangan para sahabat, para qurra yang meninggal dunia. Ya toh? Nah. Sekarang pembahasan tentang tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Al-faslul awal at-tafsir bil ma'thur. Ini macam-macam tafsir. Tafsir secara umum dibagi menjadi dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil naql, bil aql atau bil ra'i. Apa itu tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang datang dari Al-Qur'an atau sunnah atau kalam as-sahabah, ucapan-ucapan as-sahabah sebagai penjelas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini namanya tafsir bil ma'thur, yakni tafsir yang diriwayatkan langsung dari Rasul atau dari sahabat atau langsung melihat tafsirnya dalam Al-Qur'an. Ini sudah lewat pembahasannya. Ya kan? Sudah lewat. Sudah lewat. Ketika kita membahas tafsirul Quran bil Quran, ini termasuk tafsir bil ma'thur. Kita membahas aujuh bayanis sunnah lil kitab, yakni sunnah mufassiratun lil kitab. Ini juga termasuk tafsir bil ma'thur. Kemudian kalam as-sahabah, kalam as-sahabah mufassirun lil Quran. Ini juga termasuk tafsir bil ma'thur. Paham ya? Ma'thurun itu artinya diriwayatkan, yakni diriwayatkan dari tiga sumber ini. Imma dari Al-Quran itu sendiri, mencari maknanya dalam Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran, atau dari sunnatul Rasul SAW, atau dari kalamnya para sahabat, dari asar. Kemudian beliau bawakan contoh-contohnya. Contoh tafsirul Quran bil Quran, ini sudah lewat. Tafsir surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Lafaz minal fajr itu menjelaskan khaytul abyad dan khaytul aswad. Paham ya? Jadi khaytul abyad itu bayadun nahar, khaytul aswad itu sawadul lail. Paham ya? Sudah lewat. Kemudian contoh sunnah menafsirkan Al-Quran, seperti tafsir Rasul, syirik, kezaliman diartikan dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Zulmun di situ diartikan dengan inna syirka la zulmun azim. Ini namanya tafsir bil ma'thur juga. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Tinggal pembahasan yang kedua, kalam sahabat menjelaskan tentang Al-Quran. Apakah bisa dikatakan sebagai tafsir bil ma'thur? yakni apakah bisa kita menafsirkan Al-Quran dengan kalam sahabat? Kalau memang tidak didapati dari Rasul, tidak pula didapati dalam Al-Quran itu sendiri. Disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, beliau mengatakan bahwasanya tafsir sahabat, tafsir as-sahabi itu memiliki hukum marfu secara mutlak. Tafsir sahabi memiliki hukum marfu secara mutlak. Jadi secara tidak langsung beliau memiliki pendapat kalau tidak didapati tafsir dalam Al-Quran atau tafsir dari As-Sunnah, maka boleh kita mengambil tafsir dari qaul para sahabat. Dikarenakan ucapannya sahabat itu dihukumi marfu'un hukman menurut Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Sebagian yang mereka mengatakan tafsir sahabat itu bisa dikatakan sebagai marfu'un hukman pada dua perkara saja, yaitu pada perkara asbabun nuzul dan juga pada perkara-perkara yang tidak boleh akal itu bermain dalamnya, seperti perkara-perkara gaib atau yang semisalnya. Ini baru dikatakan marfu'un hukman. Kalau selain ini berarti dia dikatakan sebagai mauquf. Paham? Alhamdulillah huna.
Ini kalamnya sahabat. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mendapat dari sahabat? Kita lihat tafsir dalam Al-Quran itu sendiri. Tafsir Al-Quran bil-Quran, tidak dapat. Lihat kalamus sahabah tentang ayat ini, tidak dapat. Kita melihat dalam sunnah, juga tidak dapat. Tinggal satu. Bolehkah kita menukil dari tabi'in? Fihi khilaf. Fihi khilaf. Tafsir yang diambil dari tabi'in ini fihi khilaf. Ada yang mengatakan termasuk tafsir bil ma'sur, ada yang mengatakan termasuk dari tafsir bil ra'yi, bil aql. Paham ya? Tabi'in. Baik, itu khilaf. Tergantung masing-masing para ulama yang memandang dari sisi mana. Naam. Baik. Paham? In rajih la yurajjah. Tidak ada yang mentarjih. Beliau di sini cuma menukilkan saja, yakni kembali kepada ijtihad masing-masing. Diterima, yang penting sahih riwayat ini. Kalau memang sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau memang mereka berijma dalam satu pembahasan, harus diterima. Hujjah. Ya. Tabi'in. Atau dalam pembahasan kalau mereka menukilkan asbabun nuzul, itu juga dinyatakan sebagai hujjah, dikarenakan mereka mesti ngambil dari sahabat. Dan sahabat kalau menukilkan masalah asbabun nuzul, marfu'un hukman, diterima. Lewatkan pembahasannya. Hah? Marra ma'ana. Marra ma'ana atau marra bina. Beda ya. Kalau antum katakan marra ma'ana dengan marra bina, itu lain. Kalau marra ma'ana itu masih nempel. Tapi kalau marra bina cuma lewat saja. Tak tahu. Marra ma'ana. Selewat, sudah lewat. Nah. Ini gambaran singkat tentang tafsir bil ma'sur. Makna dari tafsir bil ma'sur. Jadi yang namanya tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir yang diriwayatkan dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari kalamus sahabah yang dihukumi sebagai marfu'un hukman atau dari kalam tabi'in ala qaul. Paham ya? Nah. Sekarang belum menjelaskan riwayat tentang tafsir bil ma'sur. Yakni apakah tafsir bil ma'sur dengan 4 gambaran tadi itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Beliau mengatakan kalau tafsir yang diriwayatkan dari Al-Quran itu sendiri, yakni tafsirul Quran bil Quran atau dari sunnah Rasul SAW, maka ini bila syak tidak diragukan lagi akan atau ala hujjiyatihi. Ya, tidak diragukan lagi kalau bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai rujukan bila syak. Ya kan? Tafsirul Quran bil Quran wadih. Sahibul kalam adra bima fihi, sahibul bait adra bima fihi, atau ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ya toh? Lebih tahu, Allah lebih tahu tentang maksud ucapannya. Rasul apalagi sudah dijamin oleh Rasul, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau mengetahui makna Al-Qur'an jumlatan wa tafsilan. Ya toh? Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna 'alaina bayana. Kama taqaddam. Agada? Mana ma'ana? Ini nyambung. Nyambung. Jangan kemana-mana. Tenang aja. Jangan terlalu semangat. Wah, mentang-mentang mau hataman, sikat aja. Jadi pendengar budiman. Dah, atau konsentrasi. Nah. Sekarang bagaimana kalau tafsir itu diambil dari riwayat sahabat atau bahkan dari riwayat tabi'in? Bagaimanakah qimahnya, kedudukannya? Beliau mengatakan di sini, kalau tafsir yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, maka terkadang di dalamnya terdapat sedikit kelemahan. Yakni enggak seberapa kuat. Dalam artian kita baru merujuk ke tafsirnya sahabat atau tabi'in kalau memang dalam as-sunnah itu tidak ada, dalam Al-Quran itu juga tidak ada. Itu sudah paling mentok. Paham? Itu pun kalau seandainya mereka berikhtilaf, masing-masing sahabat atau masing-masing tabi'in mereka berikhtilaf, tidak mungkin itu dijamakkan. Tidak bisa kita membenturkan qaul fulan dengan qaul fulan, kecuali dengan murajjih.
dengan perkara yang bisa mentarjih mana yang lebih tepat. Paham ya? Nah, dikarenakan ini qaulul bashar, ijtihad mereka sendiri, tak bisa kita betulkan. Nah, demikian. Adapun sisi kelemahan, yakni kenapa tafsir dari sahabat atau dari tabi'in itu derajatnya di bawah dua tafsir yang telah lewat. Beliau mengatakan alasannya di antaranya dikarenakan tafsir dari sahabat yang dinukilkan dari sahabat atau yang dinukilkan dari tabi'in itu terkadang terdapat yang namanya riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang palsu. Ya toh? Riwayat dari Ibnu Abbas misalnya, banyak dimasuki riwayat-riwayat yang palsu. Ya toh? Dikarenakan Ibnu Abbas itu sering mulazamah dengan Rasul, bahkan Khalifah Bani Abbasiyah itu keturunannya Abdullah bin Abbas, maka orang-orang dari kalangan Zanadiqah itu lebih mudah untuk memasukkan riwayat dari Ibnu Abbas. Kama taqaddam, seperti dalam kitab Tanwirul Miqbaz fi tafsir Ibnu Abbas punya Fairuz Al-Abadi Sahihul Mu'id, ya kan? Itu dihukumi sama beliau ini tafsir bukan tafsirnya Ibnu Abbas. Ini kadzibun ala Ibnu Abbas, dikarenakan tafsir ini semuanya jalannya dhaif, berpusat pada satu jalan, dan jalan ini dihukumi oleh Imam As-Suyuti silsilatul kadzib, dusta. Mana ya ikhwan? Ya, mana. Kita lewat. Ini sekedar pelengkap saja. Nah, ini diantara sebabnya. Sebab kenapa tafsir dari sahabat dan dari tabi'in itu di bawah dua tafsir yang telah lewat, tafsir dari Rasul dan tafsir dalam Al-Quran itu sendiri. Atau alasan yang kedua, dikarenakan dalam tafsir yang dinukilkan dari sahabat atau dari tabi'in itu terdapat yang namanya ikhtilaf, percampuran antara yang sahih dengan yang dhaif. Karena riwayatnya banyak, ada meriwayatkan fulan, meriwayatkan dari si fulan, banyak. Terkadang ada yang sahih, terkadang ada yang dhaif. Nah, di sisi lain pun terkadang firqah para kelompok-kelompok sempalan juga mendustakan tafsir atas sahabat yang mereka senangi. Seperti Syiah sering mendustakan tafsir atas Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Berhubung dia suka dengan Ali, akhirnya dibikin-bikin tafsir dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini juga demikian. Makanya tafsir dari sahabat itu agak sedikit ada kelemahan. Ibaratnya dengan kata lain harus lebih diteliti lagi tafsirnya. Nah, jadi kalau ada tafsir dari sahabat, dicek ulang sanadnya sahih ataukah tidak, ya, dicek ulang. Kalau memang sahih, ternyata kok ada ikhtilaf dari sahabat yang lain, tidak mungkin dijamak, tidak mungkin ditarjih, kalas tawakuf kita, jangan dibenturkan. Paham ya? Lain kalau ada tafsir dari Rasul, ada tafsir dari sahabat, dari ijtihadnya sendiri, baru bisa kita tabrakkan, dalam artian ini lebih dimenangkan daripada yang ini. Paham ya? Nah, sekarang membahas tentang kitab-kitab asyharul kutub, kitab-kitab yang paling masyhur dalam pembahasan tafsir bil ma'thur. Ingat, kita pembahasannya sekarang masih pembahasan tafsir bil ma'thur, ya. Kalau tadi pembahasan tentang makna tafsir bil ma'thur, kemudian yang sekarang qimatul riwayah, bobot riwayatan tafsir bil ma'thur. Sekarang pembahasan tentang asyharul kutub, kitab-kitab yang paling masyhur dalam pembahasan tafsir bil ma'thur. Kitab apa sajakah? Di antaranya beliau mengatakan, dan kita juga akan sebutkan tentang keistimewaan dari masing-masing kitab. Masya Allah, waktu kita masih panjang ya ikhwah, sampai 1:30. Insya Allah hatam. Ini Insya Allah bahan bakarnya langsung 2. Ini bensin, ini oli samping. Langsung jalan. Baik. Kitab yang pertama. Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran, miliknya Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir At-Tabari, lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari.
At-Tabari, nama beliau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibnu Ghalib At-Tabari. Dikatakan sama beliau mujtahidul mutlak. Mujtahidul mutlak. Tidak gampang mencari sekaliber mujtahidul mutlak. Kebanyakannya orang itu dikatakan sebagai mujtahidul muqayyad, yakni dia bisa beristihad pada satu permasalahan, bukan pada yang lain. Seperti antum misalnya, ahli tafsir, antum dikatakan mujtahidun fit tafsir. Kalau dalam bab hadis tidak. Kalau dikatakan sebagai mujtahidun mutlak, berarti semua pembahasan ilmu ini dia bisa beristihad di dalamnya. Bab hadis dia mampu untuk istihad, tafsir mampu, fikih mampu, lughah apalagi. Mujtahidul mutlak, tidak gampang. Nah, ini masya Allah, berarti menunjukkan keilmuan beliau yang sangat mumpuni. Bahkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu termasuk tafsir yang terbesar. Bahkan ada di kalangan para imam yang mengatakan kalau seandainya seseorang itu berangkat dari negerinya, berputar-putar dunia ini, atau dia mencari tafsir ke negeri Cina seperti tafsirnya Ibnu Jarir, itu tidak dapat separuhnya. Yani saking gedenya tafsir ini. Naam. Baik. Sekarang bagaimanakah lika-liku dari tafsir Ibnu Jarir? Bagaimanakah tariqah mu'alif di dalamnya? Tafsir ini khonafidina a'azakumullah itu tafsir bil isnad, yakni semua periwayatan yang dibawakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari itu dengan menggunakan sanad. Zakar riwayat bi asanidiha. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat dalam tafsirnya dengan sanad. Ini keistimewaan kitab beliau. Jadi kita bisa menghukumi tafsir yang diriwayatkan dari sahabat kalau disebutkan di situ ini sahih atau dhaif. Hanya saja meskipun beliau membawakan isnadnya, sanadnya, tetapi beliau tidak menjelaskan ini sahih atau dhaif. La yu'aqib. Beliau tidak mengomentari. Meskipun demikian, ini sudah menunjukkan beliau sudah ibra'uz zimmah. Yani sudah melepas tanggung jawabnya. Semata-mata beliau menyebutkan sanad, itu berarti sudah beliau lepas tanggung jawab. Itu bebannya diberikan kepada masing-masing pembaca. Nah, jadi kalau mau baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, diusahakan harus ngerti tentang ilmu mustalahul hadis. Buka. Oh, ini sanad fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Sanadnya kayak gimana? Bongkar kitabnya. Oh, ini sanadnya dhaif, tapi nggak bisa dipakai wala akhirih. Sedikit sekali beliau, yakni Ibnu Jarir, mengomentari sanad yang beliau bawakan. Sedikit sekali. Kebanyakannya cuma dibawakan sanad dari siapa, malas gitu saja. Tidak dibawakan komentar dari beliau. Kemudian beliau juga sering menukilkan ijma' pada pendapat-pendapat yang beliau pegangi. Ijma' hadhil ummah. Setelah membawakan tafsir sebuah ayat, beliau mengatakan wa hadza ijma' wa ila akhirih. Mafhum? Sering beliau menukilkan ijma'. Kemudian beliau juga sering menyebutkan tentang qiraat yang lain. Menyebutkan sebuah ayat, beliau menyebutkan ayat ini ada qiraat yang lain dan juga beliau membawakan maknanya. Ini maknanya demikian, ini maknanya demikian. Ini qiraatnya syadzah, tidak bisa dipakai. Ini qiraat yang masyhurah, ini qiraat yang qalilah, sedikit jangan dipakai wa ila akhirih. Kemudian beliau juga menukil dalam tafsirnya ini kisah-kisah dari Israiliyat. Jadi beliau juga membawakan kisah-kisah dari Israiliyat. Beliau seringnya menukilkan sanad tentang Israiliyat dari Ka'ab al-Ahbar, Wahab ibn Munabbih, Ibnu Juraid, As-Suddi dan selain mereka. Jadi Israiliyat yang dibawakan dalam kitab Ibnu Jarir dalam tafsir beliau itu kebanyakannya mengambil dari orang-orang ini, imma dari Ka'ab atau Wahab atau Ibnu Juraid atau As-Suddi atau yang semisal mereka. Naam. Beliau juga dalam tafsirnya ini sering merujuk dalam syair-syair Arab. Jadi ketika beliau menafsirkan sebuah ayat, beliau juga sering membawakan makna ayat tadi dengan menggunakan syair. Ayat ini maknanya ini,
kemudian dibawakan syairnya. Tentunya syair-syair yang dijadikan sebagai hujjah dalam lughah. Ya. Membawakan ayat ini dibawakan syairnya. Demikian. Beliau juga demikian. Beliau juga membawakan mazhab-mazhab para ahli nahwu. Misalnya membawakan ayat ini. Ini kedudukan i'rabnya seperti ini. Ini mazhabnya Kufiyin. Oh, i'rabnya seperti ini. Ini mazhabnya Basriyin. Beliau juga terkadang merajihkan antara keduanya. Ikhtilafun nuhat, qala al-Kufiyun wa qala al-Basriyun, warrajih fi hadhihi al-masalah qaulu fulan wa dalil kada wa kada. Imma demikian. Nah. Terkadang demikian. Beliau juga dalam kitab ini sering membawakan tentang masailul ahkam. Masail ahkam. Masalah-masalah tentang hukum-hukum fikih. Jadi ketika beliau membahas ayat tentang ahkam, kan ada ayat tentang masalah ahkam, ada ayat tentang masalah qissah, ada ayat masalah hukum-hukum syariat yang lain, wa ila akhirih. Ketika membahas masalah ayat ahkam, beliau terkadang membawakan aqwal para fuqaha. Dibawakan ikhtilafal fuqaha ila iddati aqwalin, al-qaul al-awwal, al-qaul tsani wa ila akhirih. Kemudian di akhirnya beliau merajihkan, warrajih kada. Dengan ra'yu beliau sendiri, dengan istihad dari beliau sendiri. Dan beliau juga ketika merajihkan sebuah aqwal, sebuah qaul, beliau kuatkan dengan dalil-dalilnya. Nah, ini keistimewaan kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga terkadang menyinggung dalam tafsirnya ini masail kalamiyah. Masail yang sifatnya kalamiyah, ilmu kalam. Tetapi beliau mengomentari kalau seandainya ada pembahasan atau syubhat kalamiyah tentang sebuah ayat, beliau bawakan, kemudian beliau bantah sesuai dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Baik, demikian. Ini seluk-beluk tentang tafsir At-Tabari. Memakai sanad, tetapi tidak dikomentari, jarang dikomentari. Menyinggung masalah fikih, menyinggung masalah lughah, juga sedikit menyinggung masalah ilmu kalam, tetapi dibantah. Kemudian beliau juga menyinggung tentang masalah Israiliyat. Ini gambaran singkat tentang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kata beliau di sini, itu sekitar 30 juz. 30 juz'an min al-hajmil kabir. 30 juz gede-gede. Kalau bahasanya mereka dhakham. Dhakham itu gede. Satu kitabnya saja besar. Tergantung cetakannya masing-masing. Kalau zaman kita banyak cetakan, ya, ada yang diringkas, Fathul Bari saja bisa 3 jilid. Apalagi tafsir Ibnu Jarir mungkin cuma bisa 2 jilid saja. Wa ila akhirih. Kecil. Itu yang sering dijumpai 30 juz. Gede ya ikhwah 30 juz itu. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir yang kedua, termasuk contoh kitab tafsir bil ma'thur. Bahrul Ulum. Tafsir Bahrul Ulum punyanya Abu Laits As-Samarqandi. Nama beliau Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim As-Samarqandi Al-Faqih Al-Hanafi. Beliau bermazhab Hanafi. Pengikutnya Abu Hanifah. Nah, Abu Laits As-Samarqandi. Kitab beliau ini meskipun dianggap sebagai tafsir bil ma'thur, tetapi beliau tidak membawakan sanad ketika beliau menukil sebuah tafsir dari seorang sahabat. Jadi misalnya tafsir ini qala fulan, misalnya qala Ibnu Abbas, itu tidak dibawakan sanadnya, tanpa sanad. Ini tafsir beliau tanpa sanad. Beliau juga terkadang meriwayatkan dari ad-du'afa, dari rawi-rawi yang dhaif. Beliau juga membawakan tentang masalah qiraat seperti Ibnu Jarir. Ayat ini ada qiraat yang lain, qiraat A, qiraat B, tetapi nadir, sedikit, walakin biqadarin, yakni seperlunya saja, tidak terlalu luas. Kalau memang perlu disebutkan qiraat yang lain, disebutkan. Kalau tidak disebutkan.
Kemudian beliau juga terkadang menggunakan syair untuk memaknakan sebuah ayat. Terkadang saja. Beliau juga meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat, tetapi ala qillatin, sedikit juga. Itu pun duna ta'qibin, tanpa dikomentari kisahnya, apakah sahih kisahnya ataukah dhaif. Nah, sekedar disebutkan saja, tapi jarang. Nah, ini gambaran singkat tentang Bahrul Ulum li Abil Laits As-Samarqandi. Jadi tafsir beliau ini ringkas, tafsirnya ringkas, tidak pakai sanad, sedikit menyinggung masalah Israiliyat, sedikit menyinggung tentang qiraat, dan juga sedikit menyinggung tentang syair, tentang bahasa Arab. Ini tafsirnya Abil Laits As-Samarqandi, Bahrul Ulum. Tafsir yang ketiga, Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Al-Quran, punyanya Abu Ishaq As-Sa'labi. Ya, Abu Ishaq As-Sa'labi, Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Al-Quran. Nama beliau Ahmad bin Ibrahim As-Sa'labi An-Naisaburi. Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim As-Sa'labi An-Naisaburi. Tafsir beliau ini khonafidina azakumullah, untuk masalah sanad-sanadnya itu beliau sebutkan secara rinci di muqaddimah kitab ini. Jadi sebelum beliau masuk dalam pembahasan tafsir, beliau di muqaddimah tafsirnya membawakan semua sanad tentang rawi-rawi atau para sahabat yang dia nukilkan tafsir darinya. Misal, wa ma naqaltu an Ibnu Abbas fa min hadhihi al-asanid fulan wa fulan wa fulan wa fulan an fulan hadatsan fulan wa ila akhirih. Paham ya? Paham gambarannya kan? Nah, itu apa? Kalau antum ingin tahu kayak gitu, langsung merujuk ke kitabnya, atau yang seperti itu gambarannya antum lihat dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau di akhir kitabnya, yaitu kitab Ilal At-Tirmidzi yang kemudian disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu terkadang membawakan seperti itu. Yang saya nukilkan dari Ibnu Mubarak masalah ini, maka dengan sanad seperti ini. Fulan an fulan an fulan, fulan an fulan an fulan, fulan fulan an fulan an fulan, demikian. Nah, kitab beliau ini Abu Ishaq As-Sa'labi itu juga demikian. Sebelum masuk pembahasan tafsir, di muqaddimah tafsirnya dibawakan secara lengkap sanad-sanad dari orang-orang yang beliau mengambil tafsir dari ini. Tafsir dari Ibnu Abbas yang saya nukilkan di dalam kitab ini, maka dengan sanad seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, wa ila akhirih. Paham ya? Nah, jadi ketika beliau membahas tafsirnya langsung, itu diikhtisar sanadnya, dikarenakan sudah dinukilkan di muqaddimah. Kemudian juga beliau ketika membahas sebuah ayat terkadang membahas tentang masail nahwiyah, terkadang juga membahas tentang masail nahwiyah, dan beliau bertawassu, terlalu rinci ketika membahas masalah lughah. Jadi beliau singgung masalah nahwu, tetapi ditawassu, dipanjang lebarkan, dirinci pembahasannya. Beliau juga yaqra'una azakumullah menggunakan syair Arab untuk menjelaskan tentang makna sebuah ayat. Jadi ayat ini maknanya ini, dibawakan syairnya. Beliau juga yaqra'una azakumullah juga membahas ahkam fiqhiyah, hukum-hukum masalah fikih ketika beliau menafsirkan ayat tentang masalah ahkam. Jadi ketika melihat ada ayat masalah ahkam, ditafsirkan ayatnya, kemudian dibawakan masail-masail fiqhiyah yang berkaitan dengan ayat tadi. Sampai kata beliau, sampai pada tingkat ila darajatin annahu yakhruju amma yuradu minal ayat. Saking rincinya pembahasan fikih yang beliau bawakan, sampai pada tingkat keluar dari apa yang dimaukan oleh ayat tadi. Paham ya? Jadi ayat ini masalah ahkam, dibawakan tafsirnya, dibawakan masail fiqhiyah berkaitan dengan ayat tadi. Saking rincinya pembahasan sampai dibawakan masail-masail fiqhiyah yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ayat. Itu gampang, untuk cara gatuk-gatukkan, tahu gatukkan ya? Apa bahasa Indonesia gatukkan itu? Gabungkan, masya Allah. Kalau masalah gabung-gabungkan masalah fikih itu paling gampang.
terkadang bahas masalah air, nanti tiba-tiba bahas yang lain. Gitulah. Nah, beliau juga sering menyebutkan tentang riwayat-riwayat dari Israiliyat, bahkan yatawassa' fi dzikri al-Israiliyat. Beliau terlalu lebar, terlalu luas ketika menyebutkan riwayat-riwayat dari Israiliyat. Nah, demikian. Bahkan ada sebagian para a'immah yang mengomentari, mengkritik tafsirnya As-Sa'labi hadza. Abu Ishaq As-Sa'labi. Ada di kalangan mereka yang mengkritik tafsirnya As-Sa'labi. Tetapi meskipun demikian, kitab beliau masih dijadikan sebagai rujukan. Nah, ini tafsir yang ketiga ya. Yang keempat, Ma'alimut Tanzil li Abi Muhammad Al-Husain Al-Baghawi, atau lebih dikenal dengan tafsir Al-Baghawi, ya kan? Nah, Ma'alimut Tanzil. Nama beliau adalah Al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad Al-Ma'ruf bil Farra Al-Baghawi. Beliau dikenal dengan Al-Farra Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Nah, tafsir beliau ini dari tafsir Al-Baghawi itu dicetak tubi'a hadza tafsir. Tafsirnya dicetak pada satu nuskhah khusus dan diikutkan di tafsirnya Ibnu Katsir. Ini awal mulanya. Jadi tafsir Al-Baghawi itu dimulhaqkan, diikutkan pada tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan tafsirnya besar, tafsir Qur'anil Azim, besar. Di bagian akhirnya itu disertakan tafsirnya Al-Baghawi. Di awal mulanya. Dan beliau menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, sahlun mujiz, mudah dan ringkas. Ini tafsirnya Al-Baghawi. Beliau juga ketika menyebutkan pendapat-pendapat dari para mufassir yang lain, beliau tidak menyebutkan sanad. Jadi duna zikril isnad. Ketika beliau menukilkan tafsir dari Ibnu Abbas, beliau hanya mengatakan qala Ibnu Abbas kada wa kada, wa qala Mujahid kada wa kada, wa qala Atha kada wa kada, tanpa menyebutkan sanad dari Ibnu Abbas atau dari Mujahid atau dari Atha, tanpa menyebutkan sanadnya. Ini tafsir Al-Baghawi. Beliau juga terkadang meriwayatkan dari Abdu'afa, dari rawi-rawi yang dhaif seperti Al-Kalbi dan yang lain. Beliau juga dalam tafsirnya ini menyinggung tentang qiraat yang lain. Jadi misalnya membahas sebuah ayat A, dibawakan qiraah yang lain. Ini qiraah yang demikian, dibawakan maknanya. Qiraahnya juga ada yang ini, dibawakan maknanya. Tetapi duna israfin, tanpa berlebih-lebihan, tidak terlalu melebar pembahasan qiraahnya. Beliau juga juga membahas tentang masail i'rabiyah, masail lughawiyah, nahwiyah, i'rabiyah. Jadi ketika membawakan sebuah ayat, terkadang beliau i'rab ayatnya tadi. Ayat ini dirofa' menjadi ini, ayat ini dinasab menjadi ini, wa hakadha. Jadi kalau antum ingin membahas tafsir, ini cocok ini. Kalau bisa, wallahu a'lam, ana belum pernah tahu ada tafsir yang membahas secara rinci. Jadi tafsir itu disyarah min jami' nawahiha. Sebuah ayat ditafsir min jihadil lughah, bahasanya di i'rab. Kemudian syair, bisa enggak ini biasanya dijadikan syahid untuk masalah apa dalam bab i'rab. Kemudian masalah mustalahnya, ada enggak tafsir ayat ini yang diriwayatkan dari Rasul atau para sahabat, dibahas. Kalau ada, dibahas sanadnya, dibahas sahih dan dhaifnya. Kemudian min jihah fiqhiyahnya, ahkam fiqhiyah. Ini masalah ahkam, masalah fiqhiyah yang berkaitan dengannya apa saja. Masya Allah, kalau ada tafsir seperti ini gede itu. Nah, menggabungkan semua tafsir yang ada. I'rabul Quran masuk, ya, pembahasan tentang asy'ar masuk, pembahasan tentang mustalah masuk. Mungkin kalau kita garap, mungkin mati duluan. Belum hatam itu, terlalu besar. Nah, baik. Beliau juga terkadang menukilkan dari Israiliyat.
terkadang menukilkan dari Israiliyah. Ini tafsir yang keempat, tafsir Al-Baghawi. Jadi tafsir Al-Baghawi itu ringkas. Bahkan di awal mulanya dia dicetak digabungkan dengan kitabnya Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Quranil Azim. Kemudian di bagian akhirnya diikutkan tafsir Al-Baghawi, dan tanpa menyebutkan sanad, terkadang menyebutkan tentang Israiliyat wa hakadha. Al-Baghawi sama dengan yang mengarang Syarh Sunnah. Syarh Sunnah Al-Baghawi. Lihat saja namanya. Dicek namanya sama apa tidak? Sama. Memang beliau. Kalah. Tadi. Gampang untuk masalah risalah itu gampang. Tinggal dicek namanya sama, lahirnya sama, wafatnya sama, kalah. Orangnya satu berarti. Nah. Tidak menutup kemungkinan beliau memiliki kitab yang lain, ya kan? Cuma kita kan pembahasannya tafsir. Jadi yang dibawakan di sini kitab beliau tentang masalah tafsir. Tafsir Al-Baghawi. Sekarang pembahasan tafsir yang berikutnya. Yang kelima, Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Orang Andalus, ya ikhwah. Andalus itu mana? Spanyol. Spanyol dulu negeri Islam, ya, negeri Islam. Bahkan katanya disitulah pertama kali ditemukannya lampu. Ayo. Jadi lampu sebelum ditemukan oleh Thomas Alva Edison, gitu ya, itu sudah nyala duluan di negeri Andalusia, di Spanyol. Ulama Andalus banyak, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah, imam mazhab Zahiri. Baik, balik ke pembahasan. Tafsir Al-Muharrarul Wajiz di tafsir kitab Al-Kitab Al-Aziz Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Nama beliau itu kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdul Haq Ibnu Ghalib Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Jadi Ibnu Atiyah itu nama kakeknya. Nah, sama kayak Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah kan kakek yang kesekian. Nah, ini kakeknya Abdul Haq bin Ghalib bin Atiyah Al-Andalusi. Tafsir beliau ini khonafidina azakumullah itu dicetak 4 juz faqat. Nah, ditemukan di Darul Kutub Al-Musriyah. Oh, ditemukan di Darul Kutub cuma 4 juz saja. Tetapi beliau secara utuh tafsirnya itu ada 10 jilid. 10 jilid. Dalam cetakan Darul Kutub Al-Musriyah itu ditemukan cuma 4 juz saja. Nah, juz yang ketiga, juz yang kelima, juz ke-8, juz ke-10 mencar-mencar. Nah, jadi mu'alif ini, penulis kitab tafsir wal mufassirun, itu hanya mendapati 4 juz ini saja. Nah, wa illa kitabnya ini itu mujalladat 10 jilid gede. Nah, dengan menggunakan bahasa yang azbatun sahlah. Azbah kalau untuk air itu artinya tawar, yakni bahasanya enak dan mudah. Ini tafsirnya Ibnu Atiyah. Beliau juga yakunafidina azakumullah sering menukilkan syair-syair Arab untuk memaknakan sebuah ayat. Untuk memaknakan sebuah ayat. Jadi sebagaimana yang pernah kita bahas yakunafidina azakumullah, memaknakan sebuah ayat dengan menggunakan syair ini termasuk tariqahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau orang pertama yang menggunakan metode ini, menafsirkan ayat dengan menggunakan syair. Akhirnya diikuti oleh imam-imam setelah beliau, di antaranya Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Beliau juga ikhwanafidina azakumullah membawakan qiraat dalam kitab tafsirnya ini. Membawakan qiraat dalam kitab tafsirnya ini. Dibawakan ayat ini, qiraahnya ada yang lain, qiraah A, qiraah B, wa hakadha, kemudian dibawakan maknanya. Dan beliau ini sebagaimana disebutkan di sini itu yata'assar, terpengaruh dengan mazhab al-i'tizal, terpengaruh dengan mazhabnya Mu'tazilah. Naam.
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang dua kitab, kitabnya Ibnu Athiyah dengan kitabnya Zamakhsyari. Apa itu? Al-Kasyaf, kitab yang dijadikan rujukan penting oleh mazhab Mu'tazilah. Kitab Al-Kasyaf ini kuat dalam masalah lughah. Kebanyakannya imam-imam kalau mereka ingin memaknakan sebuah ayat dengan lughah, itu kadang mereka merujuk pada kitab ini, Al-Kasyaf, punyanya Zamakhsyari, Mahmud Ibnu Umar Syahrullah Al-Zamakhsyari. Tapi beliau Mu'tazili, sampai ada di kalangan para ulama yang menjulukinya dengan Mazmum bin Umar. Kan Mahmud bin Umar kurang cocok, diganti Mazmum bin Umar. Ya, kayak Hajjaj bin Yusuf ya. Sa'id bin Jubair diganti Syafi ibnu Qusair. Baik. Nah, di sini Ibnu Taimiyah ketika muqaranah membandingkan antara tafsirnya Ibnu Athiyah dengan Zamakhsyari, beliau mengatakan tafsir Ibnu Athiyah khairun min tafsir Az-Zamakhsyari. Tafsirnya Ibnu Athiyah lebih bagus daripada tafsirnya Az-Zamakhsyari. Wa asahhu naqlan wa bastan, dan dia itu lebih sahih secara penukilan dan pembahasannya. Wa ab'ad 'anil bid'ah wa in istamala 'ala ba'dihha. Ini sisinya. Dan tafsir beliau itu lebih jauh dari mazhab kebid'ahan, meskipun sedikit menyinggung tentang mazhabnya mereka, yakni mazhab i'tizal. Bal huwa khairun minhu bikatsir, kata Ibnu Taimiyah. Bahkan tafsir Ibnu Athiyah ini jauh lebih baik daripada tafsirnya Zamakhsyari. Bal la'allahu arjah hadhihi tafasir. Bahkan mungkin bisa dikatakan tafsirnya Ibnu Athiyah itu lebih bagus daripada tafsirnya para kaum Mu'tazilah. Meskipun beliau sedikit terpengaruh dengan mazhab i'tizal, tetapi tafsir beliau tetap dijadikan sebagai rujukan. Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz, Ibnu Athiyah Al-Andalusi. Kemudian tafsir Qur'anil Azim li Abil Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir, miliknya Ibnu Katsir. Ini yang ma'ruf, ya kan? Yang ma'ruf di kalangan para thalabah dan di kalangan para ulama. Beliau ini termasuk murid seniornya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau ini adalah mantunya Al-Imam Al-Mizzi, Abul Hajjaj Al-Mizzi, Yusuf Ibn Abdurrahman Al-Mizzi Abul Hajjaj. Ini mantunya, nikah sama anaknya Al-Mizzi. Al-Mizzi muhadditsun, Ibnu Katsir muhadditsun mufassir. Nah, kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, Abul Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir. Disebutkan di sini, katanya muallif, tafsir Ibnu Katsir min ashhari ma duwina fi tafsir al-ma'thur. Tafsir Ibnu Katsir itu termasuk tafsir bil ma'thur yang paling masyhur. Jadi yang sering kita dengarkan atau yang sering kita lihat itu memang tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir atau tafsirnya Ibnu Jarir. Ini yang paling masyhur di kalangan para thalabah. Nah, dan memang yang kita lihat dua ini, ya. Kalau tafsir Ibnu Athiyah wallahu alam, enggak pernah lihat. Ada pernah lihat tafsir Ibnu Athiyah atau Abu Ishaq As-Sa'labi atau tafsir Al-Baghawi? Pernah lihat ya? Pernah lihat. Atau menunjukkan para masyhur lah, ya. Nah, yang sering kita lihat itu dua ini, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang paling banyak. Hah? Jalan lain juga. Nanti akan kita bahas tafsir Al-Jalalain. Baik. Beliau di sini ini memiliki kelebihan daripada tafsirnya Ibnu Jarir. Kalau tafsirnya Ibnu Jarir itu dibawakan sanad tanpa dikomentari. Tapi kalau tafsirnya Ibnu Katsir dibawakan sanad dan dikomentari, jarhan wa ta'dilan. Kalau sahih dikomentari sahih, kalau dhaif dikomentari kalau dhaif. Nah, beliau juga sebelum menyebutkan pembahasan masalah tafsir, beliau membawakan muqaddimah.
tetapi mukaddimahnya tawilah, panjang, mukaddimahnya panjang, dan di situ dibawakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsirnya. Ibaratnya seperti dawabit, ketentuan-ketentuan dalam tafsir dalam Al-Qur'an, wa hakadha. Nah, mukaddimah. Nah, beliau juga juga menukilkan dari Israiliyat, tetapi ada sedikit keistimewaan pada beliau. Tetapi beliau ketika menyebutkan riwayat dari Israiliyat, beliau komentari. Nah, ini sisi keunggulan beliau. Ketika menyebutkan Israiliyat, dikomentari. Ini sahih, ini dhaif, ini mungkar, ini batil, ini maudhu, wah. Dan ini memang kebiasaan beliau. Seperti kalau untuk melihat dalam kitab beliau Al-Qasasul Anbiya, sering membawakan Israiliyat, tetapi beliau sebutkan seperti yang pernah kita bahas itu, ciri-cirinya Nabi Samuel. Beliau bawakan dua riwayat. Ada yang mengatakan hidungnya beliau shibrun, tak jengkal. Kata beliau riwayatnya jayyidah. Riwayatnya jayyidah, bisa dipakai. Ada yang mengatakan hidungnya shibrun, satu jengkal. Kata beliau riwayatnya hasan. Nah, ada menunjukkan apa? Nukil dari Israiliyat tapi dikomentari. Bagaimana mengobrolkannya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin shibrun dilihat dari depan, sejengkal mungkin dilihat dari samping. Mungkin saja. Nah, wallahu a'lam. Dikarenakan sama-sama sahih. Nah, kembali ke pembahasan. Baik. Beliau juga ya karena azakumullah juga menyinggung masalah ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Jadi ketika beliau membahas ayat tentang masalah ahkam, beliau juga bawakan di situ masail-masail fiqhiyah yang berkaitan dengan ahkamnya tadi. Nah, tetapi tidak begitu sering, dalam artian tidak berlebihan ketika membawakan akwal mereka tentang masalah fikih. Baik. Wabil jumlah, kesimpulannya ikhwanafidina azakumullah, kata beliau, hadat tafsir min khairi kutubit tafsir bil ma'thur. Tafsirnya Ibnu Katsir itu termasuk tafsir yang terbaik dalam tafsir bil ma'thur. Jadi kalau antum ingin membeli kitab tafsir bil ma'thur yang paling bagus, itu tafsirnya Ibnu Katsir. Karena beliau membawakan di situ komentar-komentar beliau. Ketika nukilkan dari Israiliyat, dibawakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ketika membawakan masail fiqhiyah, dibawakan tarjihnya, wa hakadha. Ketika membawakan riwayat dari seorang sahabat atau tabi'in tentang sebuah tafsir, dibawakan sanadnya, ini sahih atau dhaif. Paling bagus. Baik. Kemudian tafsir yang ketujuh, kayaknya enggak bisa hatam ya, antumnya sudah ngantuk. Lapas, tinggal 2 ya. Kita selesaikan aja. Tinggal 2, 7 dan 8. Nah, besok saja kita bahas tafsir Ra'i. Nah, yang ketujuh Al-Jawahirul Hasan fi Tafsirul Quran li Abdurrahman As-Sa'alibi. Kalau dari As-Sa'labi, Abu Ishaq As-Sa'labi, kalau ini Abdurrahman As-Sa'alibi. Jawahirul Hasan fi Tafsirul Quran. Nama beliau kunyahnya Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf As-Sa'alibi Al-Jazairi Al-Maghribi Al-Maliki. Beliau keturunan Jazair, Al-Maliki, bermadhab Malikiyah. Kitab beliau ini khonafidina a'azakumullah itu memakai rumus. Nah, memakai rumus. Disebutkan di situ rumusnya. Ya. Dikarenakan memang tafsirnya beliau ini Al-Jawahirul Hasan fi Tafsirul Quran itu sering menukilkan ucapannya Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, sampai dibikin rumus. Kata beliau, kalau setelah saya bawakan sebuah kalam diakhiri dengan lafaz intaha, maka ini bukan kalamnya Ibnu Taimiyah, tetapi saya nukilkan dari selain Ibnu Atiyah. Bukan kalamnya Ibnu Atiyah, tetapi ini saya nukilkan dari kalam selain Ibnu Atiyah. Jadi pakai tanda intaha. Jadi bukan kalam Ibnu Atiyah. Jadi seakan-akan tafsir beliau ini ikhtisar,
ya, ikhtisar, ringkasan saja tafsirnya Ibnu Athiyah. Kalau beliau membawakan tanda ta, ya, tanda ta, maka itu untuk ucapan beliau sendiri sebagai ganti dari lafaz qultu. Jadi ketika beliau bawakan komentar beliau sendiri itu pakai ta. Ta titik dua bawakan qaul. Ta di sini maknanya adalah qultu. Ya kan? Kalau rumus-rumus kayak gini kan sering dibawakan. Apalagi kalau antum buka kutubul rijal, kitab-kitab masalah rijal seperti Tahdzibut Tahdzib atau semisalnya. Ketika membawakan seorang rawi, kasih kurung ta, atau mim, atau ba, dal, atau yang lainnya. Kalau mim Muslim, kalau ba Bukhari, kalau dal Daud, ya kan? Kalau nun Ibnu Majah, wala akhirih. Ya. Terkadang sering dibawakan tadi ini rijal Sahih Bukhari, rijalnya Abu Dawud, rijalnya At-Tirmidzi, wa hakadha. Ini tergantung dengan masing-masing muallif kalau pakai rumus. Biasanya rumusnya ini disebutkan di muqaddimah. Jadi kalau untuk buka langsung tafsirnya, kok pakai huruf-huruf kayak gini? Apa maksudnya ini? Antum lihat di muqaddimahnya. Oh, ternyata huruf ini untuk ini. Rumus yang ini untuk ini. Wah, kalau menggunakan tanda ain ini berarti ucapannya Ibnu Athiyah. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau saya nukilkan tentang masalah i'rab, jadi membawakan ayat di i'rab ayatnya, kemudian di akhirnya ada tanda shad, berarti i'rab ini saya nukilkan dari Abu Hayyan. Dari apa? Dari As-Safaqasi ini Mukhtasar Abu Hayyan, miliknya Abu Hayyan. Nah, Mukhtasar Abu Hayyan ghaliban pada umumnya dengan menggunakan shad. Wa ila akhiri, dari rumus-rumus beliau. Nah, itu rumus dari beliau. Baik, kalau antum ingin tahu langsung maknanya, lebih enak langsung praktek, beli kitabnya, antum bongkar sendiri. Nah, ini rumusnya apa, wah hakala. Nah, jelimet. Baik. Beliau di sini pada kitab beliau di sini itu juga terkadang membawakan tentang masalah-masalah qiraah. Ayat ini ada qiraah yang lain, wah hakala. Terkadang juga beliau membawakan syair-syair Arab untuk memaknakan sebuah ayat. Dan beliau dalam kitabnya ini meskipun dianggap sebagai tafsir bil ma'thur, tetapi beliau ketika membawakan riwayat dari sahabat atau tabi'in tidak memakai sanad, tanpa sanad. Beliau juga membawakan riwayat-riwayat dari Israiliyat, dan beliau mengomentari riwayat-riwayat tadi. Kalau sahih, beliau katakan sahih. Kalau masih muhtamal, yakni masih ada kemungkinan sahih tidaknya, beliau jelaskan. Nah, tafsir yang terakhir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur li Jalaluddin As-Suyuti, miliknya Al-Imam As-Suyuti. Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Nah, kalau tafsir Jalalain nanti akan disebutkan. Tafsirul Jalalain itu ditulis oleh dua orang. Ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Jalaluddin Al-Muhalla, dua orang. Nanti akan dibawakan tafsir Al-Jalalain. Kalau tafsirnya As-Suyuti sendiri itu namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur. Nama beliau adalah Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Fadl Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'iyah. Dan tafsir beliau ini Ad-Durrul Mansur itu sudah disinggung sama As-Suyuti sendiri dalam kitab beliau Al-Itqan. Jadi kalau antum ingin tahu wujudnya kitab ini, antum lihat di kitab Al-Itqan. Beliau menukilkan
Beliau mengatakan waqad jama'tu kitaban musnadan fihi tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bid'atu 10,000 hadis ma baina marfu'in wa mawqufin wa qad tamma walillahil hamd fi arba'i mujalladat wa sammaytuhu turjuman al-Qur'an. Kalau dalam kitab Al-Itqan, kitab Durrul Mansur itu dikasih judul Turjumanul Quran. Berarti menunjukkan kitab Turjumanul Quran yang beliau singgung dalam kitab Al-Itqan itu ringkasan dari kitab Durrul Mansur. Nah, jadi kitab Durrul Mansur itu besar kitabnya, diringkas menjadi Turjumanul Quran. Oh, atau kebalik. Kitab Durrul Mansur itu ringkasan dari Turjumanul Quran. Nah, kebalik. Mulai ngantuk ini sampai kebalik. Nah, jadi kitab Durrul Mansur itu ringkasan dari kitab Turjumanul Quran. Kalau dalam kitab Turjumanul Quran itu disebutkan dengan sanad, tapi kalau dalam kitab Durrul Mansur itu tanpa sanad. Nah, tanpa sanad. Beliau di sini dalam tafsirnya ini membawakan banyak sekali riwayat, tetapi tidak dibawakan komentar, ya, tidak dibawakan komentar. Bahkan di sini penulis kitab Tafsir wal Mufassirun mengatakan al-kitab yahtaju ila tasfiyatin. Kitabnya ini butuh yang namanya penyulingan, harus disuling ulang. Disterilkan, dikarenakan banyak riwayat yang dhaifah, banyak riwayat-riwayat yang batilah wa ila akhirih. Dan ini memang kebiasaan As-Suyuti. As-Suyuti itu dikenal dengan bahasnya. Jadi kalau beliau sudah membahas sebuah masalah, itu dibawakan sardan. Bahkan mungkin masalah-masalah yang belum pernah terlintas di benak seseorang dibawakan sama As-Suyuti. Tetapi sisi kurangnya beliau tidak mengomentari itunya, riwayatnya. Kalau kata orang Arab, ya'khudhu amman habba wa dabba, mengambil dari semua yang ada, yang jalan diambil, yang merangkak diambil, yang merayap diambil. Ya, ini semuanya dikumpulkan sama beliau. Bahkan kata para ulama, Asy-Syaukani a'lam min As-Suyuti. Asy-Syaukani itu lebih a'lam, lebih alim daripada As-Suyuti. Kalau Syaukani membawakan riwayat ditarjih, kalau Suyuti cuma dibawakan saja. Nah, dan memang beliau ini termasuk imam yang wasi'ul ittila'. Kalau sudah mutala'ah membahas sebuah masalah itu yatawassa, meluas. Bahkan beliau menobatkan dirinya sebagai penutup Al-Hafidh. Al-Hafidh terakhir adalah As-Suyuti, tapi tidak dianggap oleh para ulama. Tidak dianggap. Al-Hafidh terakhir itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang terakhir. Belum ada Al-Hafidh setelah beliau. Meskipun As-Suyuti gembar-gembor pengen diakui sebagai Al-Hafidh. Bahkan memang As-Suyuti ini pernah disebutkan dalam terjemahnya ini pernah nantang orang-orang selevel dia. Katanya dia, kumpulkan semua orang di sebuah lapangan, tak tiup terbang semua. Saking kuatnya itilak beliau, saking luasnya kalau beliau mengitilak. Dan termasuk dari keunikan As-Suyuti, beliau ini pernah mensahihkan hadis yang mengatakan bahwasanya umur dunia cuma 1000 tahun. Itu disahihkan sama As-Suyuti. Itu termasuk keajaiban dari beliau. Dalam keadaan ulama muhaddis yang lain mengatakan hadisnya maudhu, batil, tapi Suyuti mengatakan sahih. Sampai disebutkan ketika itu ahli Yaman, orang-orang Yaman, mereka berpegangan dengan pendapatnya As-Suyuti. Umur dunia cuma 1000 tahun. Maka di penghujung tahun yang ke-1000 mereka keluar rumah nangis semua, menganggap dunia akan kiamat. Ternyata hadisnya batil. Nah, itu termasuk keunikan Al-Imam As-Suyuti. Naam. Baik. Hakada. Selesai kita membahas tafsir bil ma'thur wa asyrul kutub duwinat fi.
dan kitab-kitab yang masyhur yang dicetak tentang tafsir bil ma'thur. Jadi 8 kitab tadi itu semuanya dianggap sebagai tafsir bil ma'thur dikarenakan di dalamnya menukilkan riwayat dari Rasul atau dari sahabat atau dari tabi'in. Nah, meskipun ada sebagian yang pakai sanad, sebagian yang lain tidak pakai sanad. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bawakan pasal yang kedua, yaitu at-tafsir bil ra'i. Tafsir dengan menggunakan ar-ra'yu. Panjangnya itu. Hah? Insyaallah mau teruskan lagi, Pak. Hah? Sampai 1:30. Ini bensin belum kalong ini. Itu banyak. Maksudnya asing itu kan tafsir Al-Quran Quran dan masuk kategori ya bisa. Ini kan sebagian saja. Banyak yang belum sebutkan. Tafsir itu banyak. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir syari, ada tafsir turab, ada tafsir fuqaha. Wala seribu. Tahu tafsir fuqaha? Ayat tafsir tafsir sesuai dengan mazhabnya. Seperti tafsir Ihkamul Quran buatnya Ibnu Al-Arabi. Itu tafsir mazhab Maliki. Disebut dengan tafsir fuqaha. Itu enggak sebutkan di sini. Kalau kita sebutkan panjang lagi pembahasannya. Belum lagi tafsirul firaq, tafsir menurut para mazhab-mazhab sempalan, tafsir Syiah apa saja, tafsir Mu'tazilah apa saja, tafsir Khawarij apa saja, tafsir Sufiyah apa saja. Kalau kita sebutkannya akhirnya mendem. Langsung saja rujuk dalam kitab Tafsir wal Mufassir. Ada disebutkan rinci penulisnya siapa, tarikhohnya bagaimanakah tuduhan para imam kepada mereka wa ila akhirih. Nah, sebutkan rinci warak kelegean dan sebagainya. Baik. Insyaallah kita akan bahas tafsir bil-ra'i pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiikum.